Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Elisti Hidayah, NIM 2019-20206. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hak kekayaan intelektual. Konsep hak kekayaan intelektual. Konsep hak kekayaan intelektual, kekayaan dapat dibedakan dalam 3 kategori, yaitu yang pertama, hak kepemilikan pribadi dalam kekayaan pribadi. Yang kedua, kekayaan dalam pengertian real. Dan yang ketiga, kekayaan intelektual. Secara substantif, pengertian hak kekayaan intelektual dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Hak kekayaan intelektual dikategorikan sebagai hak atas kekayaan, mengingat hak kekayaan intelektual pada akhirnya menghasilkan karya-karya intelektual yang dapat berupa pengetahuan, seni, teknologi, di mana dalam mewujudkannya diperlukan pengorbanan waktu, tenaga, biaya, dan pikiran. Pengorbanan tersebut menjadikan karya intelektual menjadi memiliki nilai, apalagi ditambah manfaat ekonomi yang dapat dinikmati. Pembidangan hak kekayaan intelektual. Yang pertama, paten. Paten diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001. Selanjutnya, merek. Merek diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001. Selanjutnya, perlindungan varietas tanaman yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000. Pembidangan hak kekayaan intelektual selanjutnya adalah desain tata letak sirkuit terpadu. Desain tata letak sirkuit terpadu diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000. Selanjutnya, rahasia dagang. Rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000. Dan selanjutnya, desain industri. Desain industri diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000. Ketentuan hukum mengenai hak kekayaan intelektual di Indonesia sebenarnya sudah sangat lengkap. Ketentuan hukum tersebut disesuaikan dengan ketentuan hak kekayaan intelektual pada tingkat internasional, terutama dengan ketentuan TRIPS, karena Indonesia telah ikut serta menjadi anggota GAAT atau WTO melalui proses ratifikasi dengan UU nomor 7 tahun 1994 tentang persetujuan pendirian Organisasi Perdagangan Dunia. Setelah melihat pembidangan hak kekayaan intelektual di Indonesia dan berdasarkan ketentuan TRIPS, dapat kita lihat di sini bahwa kedua pembidangan tersebut memiliki banyak kesamaan mengenai hak-hak yang diaturnya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pengaturan mengenai hak kekayaan intelektual merupakan salah satu hukum yang pengaturannya sama di seluruh dunia. Mungkin yang berbeda hanyalah lembaga yang mengaturnya.
Ada negara yang memisahkan lembaga yang mengatur industrial property dan copyright seperti Jepang dan Amerika. Namun ada juga negara yang menggabungkan seperti Indonesia, yaitu di bawah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, yaitu Dirjen HKI. Tujuan perlindungan hak kekayaan intelektual dalam bentuk hukum. 1. Mendorong penciptaan karya-karya intelektual baru. 2. Adanya keterbukaan karya-karya intelektual baru. 3. Memfasilitasi ketertiban pasar melalui penghapusan kebingungan dan tindakan unfair competition. 4. Melindungi ketertutupan informasi dari pengguna yang tidak beritikat baik. Selain adanya tujuan perlindungan hak kekayaan intelektual dalam bentuk hukum, di sini terdapat pula tujuan perlindungan hak kekayaan intelektual non-hukum. Perlindungan non-hukum diberikan kepada traditional knowledge yang sifatnya tidak mengikat, meliputi Code of Conduct yang diadopsi melalui internasional, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah, masyarakat profesional, dan sektor swasta. Perlindungan lainnya meliputi kompilasi penemuan, pendaftaran, dan database dari traditional knowledge. Alasan perlindungan hak kekayaan intelektual. Secara logika, jika kita berbicara mengenai alasan perlindungan hak kekayaan intelektual, maka kita akan jelas bahwa hak kekayaan intelektual merupakan suatu hak, dan agar suatu hak dapat dipertahankan, maka diperlukan pengaturan dan perlindungan terhadap hak tersebut, agar hak tersebut tidak disalahgunakan maupun dilanggar. Konsep perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual pada dasarnya adalah memberikan hak monopoli. Dengan hak monopoli ini, pemilik hak kekayaan intelektual dapat menikmati manfaat ekonomi dari kekayaan intelektual yang didapatnya. Perlu diakui bahwa konsep hak kekayaan intelektual yang kita anut berasal dari Barat, yaitu konsep yang didasarkan atas kemampuan individual dalam melakukan kegiatan untuk menghasilkan temuan atau invention. Pemberian hak monopoli kepada individu dan perusahaan ini sering bertentangan dengan kepentingan publik. Di samping itu, berbagai perundangan hak kekayaan intelektual pada kenyataannya tidak dapat melindungi pengetahuan dan kearifan tradisional. Pengaruh konvensi internasional terhadap hak kekayaan intelektual di Indonesia. Setelah meratifikasi WTO Agreement, Indonesia melakukan banyak revisi terhadap berbagai undang-undang di bidang hak kekayaan intelektual yang ada. Untuk memahami hal ini, sebaiknya kita meninjau terlebih dahulu legislasi berbagai bidang hak kekayaan intelektual sebelum Indonesia memasuki WTO Agreement, yaitu sebagai berikut. Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987. Paten, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989. Merek, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992. Perubahan terhadap ketiga undang-undang tentang hak kekayaan intelektual tersebut setelah
sertifikasi TRIPS masing-masing dilakukan dengan hak cipta, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, paten, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, merek, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan tentang hak kekayaan intelektual. Mohon maaf jika pemaparan saya belum sempurna. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Anggita Elistia Hidayah, NIM 2019-2020, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.